Allahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta isiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Peringatan Maulid Nabi adalah ekspresi kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad. Orang itu kalau cinta itu ada ciri-cirinya. Alamatul mahabbati, tanda-tanda cinta itu yang pertama, ayah taro mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Dia lebih senang duduk bareng dengan orang yang dicintai dibanding dengan orang yang tidak dia cintai. Maka kecintaan kita terhadap Rasulullah bisa dilihat ini. Kita lebih senang duduk bareng yang kita cintai atau tidak. Kalau ada anak muda senang dengan anak perempuan, itu jagongan berjam-jam kuat. Kadang teleponan sampai teleponnya hatinya panas ya. Kali sing biasanya sat enek banyune, buah-buahan sing biasanya gak uwoh malih uwoh ya. Banyak keanehan termasuk teng Banyuwangi niki jebok isor ukul ndok ya, khawarid wa gharaib ghaibiyah. Sudah nampak tanda-tanda bahwa beliau di belakang hari akan menjadi pemimpin umat. Kewajiban kita terhadap Rasulullah selain mencintai, memperbanyak sholawat dan juga taat terhadap ajaran-ajarannya. Rasulullah bersabda, kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Faqala wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kamu semua ini akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Kemudian seorang sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasul? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Barang siapa tidak taat kepadaku, sama halnya dia tidak mau masuk surga. Maka kewajiban kita terhadap Rasulullah mencintainya, memperbanyak membaca sholawat, taat terhadap ajarannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita harus mengikuti jejak Rasulullah? Karena laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah terdapat teladan yang baik ya. Teladan yang baik ini contohnya, ini kegiatannya dibak. Dibak itu biasanya dibaca saja. Saya tadi coba membaca redaksinya, akhlak Rasulullah di dalam dibak itu seperti apa. Redaksinya begini, karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqa wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turuqa. Karena khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yang sahulil insan wa yafsahu fil ihsan wa yafu anil dambi idha kana fi haqqihi wa sababihi wa idha duyi'a haqqullah lam yakun ahadun li ghadabihi
Rasulullah adalah manusia yang paling cakep, paling bagus akhlaknya. Wa ahdahum ilal haqqi turuqa, orang yang paling benar jalan yang ditempuhnya. Karena khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Ini dari apa? Dari suatu saat ada kisah di mana Ibu Aisyah, istri beliau itu ditanya oleh seorang sahabat, wahai Ibu Aisyah, gambarkan akhlak Rasulullah itu seperti apa? Beliau menjawab dengan simpel, karena khuluquhul Quran, akhlaknya itu seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran memerintahkan dermawan, Al-Quran memerintahkan sabar, Al-Quran memerintahkan menjadi pribadi pemaaf, beliau mencontohkan itu semua. Karena khuluquhul Quran. Wasimatuhu al-ghufran, beliau adalah orang yang memaafkan. Yang sohulil insan, orang yang memberi nasihat kepada manusia. Wa yafsahu fil ihsan, orang yang banyak berbuat baik. Wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi, kalau ada orang punya salah terkait dirinya, beliau mudah memaafkan. Wa idza du'i'a haqqullah lam yakum ahadun li ghadabihi, tapi kalau sudah haknya Allah disia-siakan, direndahkan, beliau bisa sangat marah sekali. Artinya apa? Beliau marah ataupun senang, marah ataupun cinta, semua itu karena Allah. Sampai enak lagunya nih. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasih aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta, hanya Allah yang maha cinta. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasih aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Nang mikir, lek wong wedok lek masalah ini malah cerita. Coba diteladani putri Rasulullah namanya Fatimah. Beliau itu pernah dibisi Rasulullah gini, dibisi pertama itu nangis, dibisi kedua tertawa, senyum. Akhirnya oleh Ibu Aisyah ditanya, Fatimah, kenapa kamu tadi dibisi pertama itu nangis, kedua kok senyum? Rahasia. Jadi Fatimah ini pandai menjaga rahasia, Baru ketika Rasulullah wafat, ditanya lagi oleh Ibu Aisyah, dulu itu kamu pernah dibisiki oleh Rasulullah, pertama kamu nangis, kedua kamu tertawa, isinya apa itu? Karena ayah saya sudah meninggal, sekarang saya mau cerita. Pertama saya dibisiki gini, hei Fatimah, saya itu biasanya sama malaikat Jibril itu tiap Ramadan itu deresan Quran itu sekali, tapi kok Ramadan ini 2 kali, kayaknya umur saya tidak lama. Akhirnya karena dikabari seperti itu, Fatimah menangis karena akan berpisah dengan ayah tercintanya. Tapi setelah itu beliau tertawa, senyum karena dibisiki oleh Rasulullah, maukah kamu menjadi pemuka perempuan ahli surga? Maka beliau tertawa. Maka di dalam kitab Jami'us Shaghir itu ada keterangan begini, Sayyidatu nisa'i ahlil jannah arba'un, ada 4 perempuan pemuka penghuni surga. Siapa saja itu? Yang pertama Maryam, yang kedua Asia, yang ketiga Khadijah, yang keempat Fatimah. Kita perkali profil masing-masing. Maryam ini ditunjuk oleh Allah untuk melahirkan Nabi Isa tanpa kehadiran seorang ayah. Ini berat.
tapi diterima oleh Maryam karena ini ketentuan dari Allah. Kenapa Maryam menjadi pemuka ahli surga? Karena ridho biqada'illah, ridho atas ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak gak enak dalam kehidupan, semua itu sudah belum ada yang beriman. Ibu Khadijah inilah yang beriman pertama kali dan mendorong, mendukung dakwah Rasulullah. Putra-putra Nabi Muhammad kebanyakan dari Ibu Khadijah, kecuali putranya yang bernama Ibrahim karena lahir dari Maria Al-Qibtiyah. Sehingga suatu saat malaikat Jibril ini menemui Ibu Khadijah binti Khuwailid. Beliau berkata demikian, wahai Khadijah, Allah kirim salam kepadamu, telah disiapkan bagimu satu rumah di surga yang terbuat dari intan permata sehingga kamu tidak kerepotan di sana. Yang kirim salam tidak tanggung-tanggung, bukan sesama manusia tapi Allah secara langsung kepada Ibu Khadijah binti Khuwailid. Karena apa? Mendorong, mendukung suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, siapa? Asia. Asia ini siapa? Asia ini adalah istri Raja Fir'aun, seorang perempuan yang sholihah, suaminya tidak soleh, Fir'aun. Saking dolimnya sampai Fir'aun itu mengklaim dirinya Tuhan. Asia, tapi perempuan yang sholihah. Maka dalam hadis disebutkan, man sobaro ala su'i khuluqi zawjiha utiya mislu ajri Asia imra'atu Fir'aun wa man sobaro ala su'i khuluqi zawjatihi. فضلك يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي وسر السر في سائر الاسماء والصفات وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حجتك